Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Muhaimin. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau yang disingkat UML. Mungkin di sini saya mewakili nama-nama kelompok, yaitu yang pertama saya Muhammad Fikri Muhaimin, yang kedua Iwan Suryana, yang ketiga Emiripan. Oke, lanjut. Eh, apa itu UML? Apa itu UML? UML adalah Unified Modeling Language atau yang biasa disingkat UML. Penjelasan UML yaitu UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai satu bahasa standar visualisasi perancangan dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan perangkat lunak atau yang biasa disingkat RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, distribution, security, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu apa manfaat UML? Manfaat UML yaitu dapat memberikan bahasa pemodelan visual gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang seterusnya menyatukan informasi terbaik ada di pemodelan, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan pengembangan sistem, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Oke, lanjut. Elemen dasar UML yang yaitu ada 4. Yang pertama yaitu objek. Objek adalah entitas yang memiliki atribut operasi. Yang kedua kelas. Kelas adalah blueprint dari objek yang mendefinisikan sifat dan perilakunya. Yang ketiga yaitu aktor. Aktor adalah entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Yang keempat ada relasi. Relasi adalah suatu hubungan antara objek, kelas, atau komponen dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu adalah kelebihan UML. Kelebihan UML yaitu ada 5. Yang pertama yaitu visualisasi yang jelas, standarisasi global, dokumentasi yang rapi dan terstruktur, mempermudah komunikasi dalam tim, mendukung pendekatan berorientasi objek. Yang selanjutnya yaitu suatu kekurangan dari UML. Ada 4 yaitu kompleks untuk proyek sederhana, butuh pemahaman mendalam, tidak sepenuhnya terkait implementasi, keterbatasan dalam pengembangan agile. Selanjutnya yaitu jenis-jenis UML ada 4, yaitu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram. Oke, yang selanjutnya yaitu use case diagram. Use case diagram adalah suatu jenis dari diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Yang keduanya, use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Yang ketiga yaitu use case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu, seperti yang terdapat pada use case. Use case diagram memiliki beberapa simbol. Yang pertama yaitu aktor. Aktor yang menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case.
Yang kedua, yaitu include yang menspesifikasikan bahwa use case memiliki sumber secara eksplisit. Nah, yang ketiga yaitu extend yang menspesifikasikan bahwa use case memiliki target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keempat yaitu association yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang kelima yaitu sistem yang menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang keenam yaitu use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Contoh use case diagram. Diagram ini merupakan diagram untuk sistem online shopping, di mana aktor dalam sistem yaitu web customer atau pelanggan online bisa berupa new customer, pelanggan baru yang baru terdaftar. Bisa juga menjadi register customer atau pelanggan terdaftar setelah register. Akan memiliki layanan atau yang disebut authentication service atau autentikasi pelanggan saat login. Ketika identifikasi profit, aduh ya kumaha nu kamari ya mah centang kli. Use case diagram dalam sistem online shopping ini terdapat kasus penggunaan atau yang menggambarkan fungsional utama yang tersedia dalam sistem seperti view item atau melihat barang. Pelanggan baik baru maupun terdaftar maka akan melihat daftar barang di suatu toko online. Dan juga ada make purchase atau melakukan pembelian. Jika pelanggan ingin membeli barang, mereka melalui proses make purchase. Nah, sini juga ada use case yang mencakup include atau check out karena check out adalah bagian wajib dari pembeli. Maka check out atau proses pembayaran dan konfirmasi pesanan. Maka pelanggan yang ingin menyelesaikan transaksi akan masuk ke check out. Dalam proses ini, pelanggan mungkin perlu login melalui authentication service jika perlu login. Memilih metode pembayaran bisa melalui credit service atau PayPal. Dan di sini juga ada client register atau register pelanggan baru. Jika pelanggan baru ingin menjadi pelanggan terdaftar, mereka harus melakukan registrasi. Maka ini bisa dilakukan sebelum atau dalam use case ini terdapat alur interaksi dalam sistem, di mana web customer memulai dengan melihat barang melalui view item. Jika ingin membeli sesuatu, pelanggan akan melakukan make purchase. Untuk menyelesaikan transaksi, pelanggan harus melewati checkout yang mencakup jika pelanggan belum memiliki akun, mereka perlu melakukan client register terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, mereka mungkin harus melalui authentication service atau identity provider untuk login. Setelah login, pelanggan memilih metode pembayaran yaitu atau metode credit payment service atau PayPal. Setelah pembayaran berhasil, transaksi selesai dan pelanggan telah membeli barang tersebut. Nah, pada use case ini ada hubungan antara use case seperti
View item adalah langkah awal sebelum pelanggan memutuskan untuk membeli sesuatu. Make pressure atau mencakup checkout karena setiap pembelian harus melewati proses pembayaran. Dan juga ada checkout dapat melibatkan yang pertama yaitu authentication service jika pelanggan perlu login. Yang ketiga yaitu identity provider jika pelanggan menggunakan login pihak ketiga. Nah, ini yang ada juga credit payment service atau PayPal ketika udah menyelesaikan pembayaran. Yang ini yang ada client register bisa terjadi sebelum check out jika pelanggan adalah pengguna baru. Maka dalam contoh ini menggambarkan alur utama dan sistem belanja online mencakup pelanggan melihat barang, pelanggan memilih untuk membeli, pelanggan check out dan membayar. Dan juga memiliki layanan autentikasi dan metode pembayaran eksternal membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Pelanggan baru juga harus melakukan registrasi sebelum menyelesaikan transaksi. Maka diagram ini mencakup lengkap dalam menunjukkan bagaimana pelanggan berinteraksi dengan sistem e-commerce dan layanan eksternal. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan beberapa proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram UML dan pengembangan dari use case. Activity diagram memiliki beberapa simbol. Yang pertama itu status awal. Status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga yaitu percabangan. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang keempat yaitu penggabungan atau join. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Yang kelima itu status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang keenam itu swimline, memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fork, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Yang ke-8 yaitu join, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Selanjutnya itu contoh activity diagram. Dalam diagram ini menggambarkan alur proses pemesanan, pengiriman, dan pembayaran dalam suatu sistem bisnis. Activity diagram ini terbagi menjadi 3 swim line atau kolom peran. Yang pertama yaitu ada pengiriman, yang kedua ada customer service, yang ketiga yaitu keuangan. Pada penerimaan order atau customer service, proses dimulai dengan diterimanya order yang ditunjukkan oleh simbol awal yaitu black circle. Setelah pesanan diterima, terjadi sinkronisasi dengan pengirim keuangan atau ditandai dengan bar horizontal tebal. Setelah itu ada pengelolaan order atau pengiriman. Isi order dilakukan setelah pesanan diterima
pesanan kemudian dibagi menjadi dua jalur berdasarkan jenis pengiriman. Itu ada jenis kilat, pengiriman semalam, jenis normal, pengiriman biasa. Setelah pengiriman dilakukan, kedua jalur bertemu kembali pada titik penggabungan. Selanjutnya, pada proses keuangan. Maka, pada proses keuangan ada namanya kirim faktur yang dilakukan setelah pesanan diterima. Setelah faktur diterima, sistem menunggu maka terima pembayaran dari pelanggan. Nah, setelah selesai, maka penyelesaian order. Setelah semua proses selesai, pengiriman dilakukan dan pembayaran diterima. Terjadi sinkronisasi kembali antara keuangan dan pengiriman. Maka order kemudian ditutup dengan aktivitas tutup order yang ditandai dengan simbol akhir black circle inside a white circle. Maka dari contoh ini, diagram ini menggambarkan proses pesanan dari penerimaan order hingga pembayaran dan pengiriman selesai. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab masing-masing departemen, yaitu pengiriman, customer service, keuangan. Nah, keputusan dalam alur kerja jenis pengiriman ini digambarkan dengan diamond decision node. Sinkronisasi antara departemen terjadi dua kali, yaitu saat order diterima, saat order ditutup, setelah pengiriman, dan pembayaran selesai. Diagram ini menunjukkan proses bisnis secara jelas dan membantu memahami berbagai departemen berinteraksi dalam menyelesaikan pesanan. Nah, selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem. Maka dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur rasional yang mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol class diagram. Yang pertama ada generation. Keterangannya, hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Yang kedua ada Nairy equation, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga ada class, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat ada collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang disampaikan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima ada relation, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam ada dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Yang ketujuh ada acquisition, apa yang menghubungkan antara objek satu dan objek lainnya. Di sini ada contoh kelas diagram atau juga disebut ERD, Entity Relationship, yang menggambarkan struktur database untuk sistem perpustakaan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap entitas dan hubungannya. Yang pertama ada anggota. Setiap anggota dapat memasukkan identitas. Yang pertama ID INT atau primary key atau VK juga disebutnya sebagai identitas untuk anggota. Yang kedua ada nama atau char, nama anggota perpustakaan. Terus yang ketiga di sini ada metodenya, yang dimana itu sama. Masukkan dulu insert data. Insert data itu menambahkan data anggota yang baru. Dan juga update data. Update data itu merupakan memperbarui data yang baru, data anggota. Terus yang ketiga juga di sini
Ada juga dari buku, terdapat beberapa pilihan buku asing dan juga buku lokal. Ini dibagi menjadi dua, antara buku asing dan juga buku lokal. Yang dimana buku lokal itu sendiri juga sama, merupakan diinputan melalui ID underscore buku atau internal atau primary key sebagai identitas unik buku. Yang kedua ada judul underscore buku atau char, itu untuk judul bukunya. Yang ketiga itu ada pengarang underscore char, itu yang disebut juga buat nama pengarang dari si bukunya. Terus untuk metodenya di sini dia merupakan metode pakai insert underscore data, itu untuk menambahkan data buku baru. Yang kedua ada update data, itu untuk memperbarui data yang baru. Yang ketiga, sudah. Terus juga ada di sini buku asing. Buku asing juga sama ya, seperti yang sebelumnya. Sudah buku asing, di sini ada buku lagi, prosesnya sama juga seperti di sini. Oke, nextnya di sini tentang sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberikan tanda komunikasi antara objek-objek tersebut. Sekuensi diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dan diurutkan pada eksekusinya. Sekuensi diagram berkaitan erat dengan use case diagram, yang mana satu use case diagram akan menjadi satu sekuensi diagram. Di sini juga ada beberapa simbol sekuensi diagram. Yang pertama ada aktor. Aktor itu keterangannya merupakan menggambarkan seseorang atau sesuatu seperti perangkat, sistem, dan lain-lainnya yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada boundary, menggambarkan interaksi antara suatu atau lebih aktor dengan sistem. Memodelkan bagian dari sistem yang bergantung pada pihak lain di sekitarnya dan merupakan pembatas sistem dengan dunia luar. Yang ketiga ada kontrol, menggambarkan perilaku atau mengatur, mengkoordinasikan perilaku sistem dan dinamika dari suatu sistem. Menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem. Yang keempat ada entity, menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh sistem atau juga struktur data dari sebuah sistem. Yang kelima ada object message, menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Yang keenam message to self, menggambarkan pesan hubungan objek ini sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Yang ke-7 ada return message, menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Di sini juga ada contoh dari sekuensi diagram yang dimana aktornya itu ada pegawai dan juga admin. Pegawai bertugas untuk pertama memasukkan user dan password, yang kedua validasi, yang ketiga login, lalu dia login sebagai pegawai, masukkan user ID dan password, kemudian validasi dan juga login akses, lalu menginput teks. Begitupun juga dengan admin juga sama prosesnya sebagai pegawai. Yang pertama masukkan user dan password, kedua validasi, tiga login sukses, keempat login sebagai admin, yang membedakannya di sini loginnya sebagai admin. Yang kelima masukkan user dan password, kemudian validasi, kemudian login akses, dan juga bisa menginput teks. Di sini juga bisa login sebagai form atau data login juga. Di sini ada alat bantu pembuatan UML. Yang pertama ada Lucidart, yang kedua ada Microsoft Visio, yang ketiga ada Star UML, yang keempat ada Draw.io, yang kelima ada Enterprise Architect. Jadi untuk kesimpulannya, UML adalah alat yang sangat berguna dalam perancangan sistem yang kompleks, terutama yang berbasis objek. Dengan diagramnya yang beragam, UML memungkinkan perancang untuk melihat sistem dari berbagai sudut pandang, mulai dari interaksi pengguna hingga struktur internal sistem. Meski memiliki beberapa kelemahan, kelebihannya dalam membantu visualisasi, standarisasi, dan dokumentasi membuatnya tetap menjadi pilihan populer dalam industri perangkat lunak. Sekian dari saya, terima kasih.